Kembali lagi dengan video saya terkait pembahasan kurikulum vitae teman-teman, yang seperti saya janjikan di video saya sebelumnya. Di dalam video ini saya akan memberikan informasi terkait pengertian dari software application traffic system. Kenapa kalian harus mengerti dari software ini, tujuannya seperti apa, agar kalian dapat membuat kurikulum vitae secara relate dengan aplikasi ATS ini. Jadi kemungkinan besar kalian akan lolos di dalam perekrutan pekerjaan. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya akan disclaimer dulu. Di dalam pembuatan kurikulum vitae ataupun pelamar pekerjaan tidak ada ilmu pasti ataupun baku teman-teman. Di sini saya tidak akan menggunakan bahasa pasti ataupun harus. Kemungkinan itu yang akan saya gunakan bahasanya teman-teman. Kemungkinan besar, kemungkinan kecil, dan kemungkinan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan video ini. Tetapi sesi video ini terkait pengertian ATS dulu. Di video berikutnya saya akan membahas terkait pembuatan kurikulum vitae agar kalian lolos di software ATS teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal. Penjelasan dalam video ini telah saya sampaikan di awal video tadi. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan video kali ini teman-teman agar lebih cepat durasinya teman-teman. Mengawali dari video ini, saya akan membahas ATS. Nggak afdol rasanya kalau kita tidak mengetahui dulu apa itu pengertian dari program atau software ATS ini teman-teman. ATS ini adalah kepanjangan dari Application Tracking System teman-teman. Lalu ini adalah sebuah software yang dimana solusinya untuk para pencari kerja di luar sana agar mendapatkan kandidat sesuai kebutuhannya mereka teman-teman. Jadi ini adalah program software untuk mensortir dari calon kandidatnya seperti itu teman-teman. Dan juga ini untuk bank data teman-teman dari perusahaan tersebut. Jadi untuk teman-teman yang masih belum beruntung di dalam suatu perusahaan, data kalian telah disimpan oleh perusahaan itu mungkin untuk posisi yang dibutuhkan selanjutnya bakalan data kalian digunakan seperti itu teman-teman. Yang jelas intinya data kalian telah disimpan di dalam perusahaan itu teman-teman. Oke, lanjut. Berdasarkan dari sumber yang saya baca ya, kebetulan saya baca ini, kebetulan saya bukan membaca tetapi saya melihat dari YouTube teman-teman. Dari sumber YouTube yang saya tonton ini, beliau telah melakukan survei. Oh iya, untuk channel YouTube-nya saya lampirkan di deskripsi ya teman-teman. Kebetulan saya membaca dari channel YouTube luar negeri. Jadi kalian langsung aja mendengarkan di sana teman-teman. Dia telah melakukan survei teman-teman. Di sini dia telah melakukan survei lebih dari 80% perusahaan menggunakan program Application Traffic System. Bahasa lebih dari 80% yang dia sampaikan tidak dijelaskan khusus untuk negara mana. Maka dari itu saya simpulkan ini termasuk dari Indonesia. Ya katakanlah 80% dari dunia, maka 10% ataupun under 10%-nya itu dari Indonesia teman-teman. Katakanlah seperti itu ya ibaratnya teman-teman. Karena tidak dijelaskan di dalam sumber YouTube yang saya baca atau yang saya dengar itu, dia menjelaskan data 80% ini seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. Ini penggunaan dari ATS. Penggunaan dari ATS ini adalah penjelasan dari program aplikasi ini sendiri teman-teman. Jadi bukan untuk para calon kandidat ya penjelasan ini, tetapi ini adalah penjelasan untuk para calon yang akan menggunakan software ini. Siapakah itu? Ya itu adalah perusahaan yang sedang mencari calon kandidatnya seperti itu teman-teman. Tetapi kita sebagai calon kandidat yang sedang mencari pekerjaan, maka dari itu kita anggap saja lawan kata dari ini semua teman-teman. Yang jelas kalian harus memahami dulu nih ATS itu apa gitu. Di sini adalah untuk mencari sumber dari resume yang kita kirim teman-teman, seperti itu ya. Lanjut, ini untuk adalah mensubmit kebutuhan resume itu ya kayak kurikulum vitae kita di dalam internal gitu teman-teman. Jadi dia menginformasikan terhadap internal dari perusahaan tersebut. Kan pasti banyak divisi tuh di situ. Nah, itu maksudnya dari internal itu teman-teman. Lalu di sini adalah track employer status. Terus ini adalah track employer status teman-teman. Track employer status ini ya yang seperti saya sampaikan sebelumnya, suatu perusahaan itu pasti ada kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh mereka teman-teman. Maka dari itu kita membuat kurikulum vitae-nya harus relate dengan deskripsi apa yang mereka atau perusahaan itu butuhkan. Itu adalah termasuk track employer status teman-teman. Terus update interview. Jadi misalnya ada suatu kondisi perusahaan itu yang dimana di freeze dulu interviewnya dan akan dilanjutkan atau
diteruskan yang namanya scheduling itu di reschedule. Nah itu maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi sangat canggih juga ini aplikasi gitu kan. Terus update dari placementnya. Jadi untuk teman-teman ini dari pemfilteran tadi itu misalnya 1000 orang lolos di tahap administrasi, lalu untuk placement di TPA, TOEFL dan sebagainya dia langsung otomatis nge-placement calon kandidatnya seperti itu teman-teman. Jadi sangat mempermudah banget untuk para perusahaan yang sedang mencari pekerja untuk perusahaan yang sedang mencari pekerja, yaitu HRD-nya gitu teman-teman. Lalu ini saya kurang paham maksudnya apa. Kalau yang ini adalah dari setiap kandidat yang lulus ke tahap berikutnya itu langsung diblast email oleh perusahaan tersebut teman-teman ke 1000 orang tadi dan langsung blast bersamaan gitu. Lalu untuk ini adalah langsung schedule untuk video call kepada calon kandidatnya. Jadi dia bisa langsung ngeblast seperti itu teman-teman. Ya sangat canggih lah di dalam program ATS ini. Oke lanjut teman-teman ya. Terkait tracking di tracking untuk status para pencari kerjanya tadi atau kandidatnya atau calon kandidatnya teman-teman. Nah itu mengarahnya ke sini teman-teman seperti itu. Yang seperti saya sampaikan tadi, di setiap lowongan pekerjaan pasti kebanyakan perusahaan menuliskan terkait ini. Skill apa yang dia butuhkan, lalu apa-apanya yang mereka lebih butuhkan lagi teman-teman seperti itu kepada calon kandidatnya. Nah seperti di sini dia membutuhkan dari teknik informatika seperti itu. Jadi nanti dari program ATS-nya itu akan memfilter atau mensortir para calon kandidatnya dari jurusan informatika teman-teman. Lanjut. Di sini minimal 5 tahun pengalaman, maka dari itu pemfilterannya pun makin mengkerucut. Jadi dari jurusan informatika difilter, lalu difilter lagi nih sama program ATS tadi minimum 5 tahun seperti itu teman-teman. Dan sebagainya kalian bisa lihat di dalam video saya ini teman-teman. Ini kebetulan adalah yang dibutuhkan oleh ini saya pakai lowongannya TIS ya, TIS, kontraktor TIS yang dibutuhkan oleh perusahaan TIS tersebut adalah seperti ini teman-teman. Jadi hanya beberapa kurikulum vitae yang relate dengan kebutuhan ini yang akan masuk ke pemfilterannya tersebut teman-teman. Yang saya sampaikan tadi teman-teman, dia harus relate terkait ini. Pertanyaannya, bisa nggak mas kalau kita bukan dari jurusan yang dia butuhkan? Pemfilteran ini adalah pemfilteran pertama. Jawabannya kemungkinan besar tidak bisa. Itu asumsi saya. Kemungkinan tidak bisa. Itu asumsi saya. Kenapa? Karena dari teknik informatika ini adalah basic ilmu yang dibutuhkan oleh posisi tersebut teman-teman. Seperti itu. Lalu yang kedua, minimum 5 tahun sebagai proses otomasi ya, seperti itu. Sebagai proses otomasi. Kalau misalnya nih kita masih 3 tahun, apakah bisa? Kemungkinan, balik lagi ya, nggak ada kata pasti ya. Saya pakai kemungkinan, tapi ini besar. Kemungkinan besar bisa. Kemungkinan besar bisa. Kenapa seperti itu? Karena dia memfilternya itu luas dulu nih, memfilternya luas dari informatika dulu. Setelah informatika, mereka itu memfilternya itu ke 5 tahun dulu, ke 5 tahun. Setelah 5 tahun kok sempit nih, udah mengkerucut. Akhirnya dia coba ke 3 tahun, oh agak luas nih calon kandidatnya. Jadi mereka milihnya enak. Oh ya, program ATS tetap ada manualnya ya. Ujung-ujungnya nanti HRD atau user yang bakal menunjuk manual kalian seperti itu. Tapi kalau perusahaan multinasional biasanya sudah menggunakan konsultan teman-teman seperti itu. Lanjut lagi untuk ini pengalaman 2 tahun. Kalau misalnya saya fresh graduate, apakah bisa? Kemungkinan besar lagi bisa teman-teman. Kenapa kemungkinan besar saya bilang bisa? Yang seperti saya bilang tadi, mungkin dari pemfilteran 5 tahun ataupun 3 tahun itu calon user ataupun interviewer itu atau HRD itu belum puas dengan hasilnya, kurang banyak nih persaingannya, dibuka lagi sama dia sama fresh graduate-nya seperti itu. Jadi agar luas lagi nih persaingannya seperti itu teman-teman. Karena ini pemfilteran pertama, ATS itu adalah
pemfilteran untuk administrasi di tahap pertama banget seperti itu teman-teman. Jadi kalau psikotesnya sepi-sepi aja kan nggak seru ya. Berarti baiknya psikotesnya kita buat luas biar seru kan persaingannya, seperti itu logikanya teman-teman. Oke, di next video saya akan bahas terkait cara pembuatan kurikulum vitae agar lolos di ATS-nya teman-teman. Jangan lupa pantengin video-video saya. Bila kalian suka dengan video-video saya, jangan lupa like, subscribe, and share kepada teman-teman kalian semua. See you next time. Saya Muhammad Iqbal pamit mundur diri. Thanks for watching and peace.